Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu. Bapak Ibu yang saya hormati, puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap muslimin dan muslimat. Di samping kewajiban, manfaat puasa adalah sangat besar. Di antaranya adalah untuk menyehatkan tubuh kita, meringankan berbagai penyakit seperti diabetes, kolesterol, obesitas, radikal bebas, sistem kekebalan tubuh dan sebagainya. Karena perlu diingat, perut merupakan sumber dari berbagai sumber penyakit. Makanan yang kita makan menumpuk-numpuk di dalam perut. Kalau terus-menerus menumpuk dalam perut, menjadi racun, akan menjalar ke seluruh tubuh. Perlu juga diketahui, satu hari kita makan rata-rata 3 kali dan bahkan lebih. Belum lagi camilan-camilan yang lain, belum lagi jajanan-jajanan di luar. Kalau itu semua menumpuk dalam tubuh kita, otomatis itu adalah menjadi sumber penyakit. Dan perlu kita ketahui, kalau kita makanan-makanan penuh seperti itu, sedangkan kita BAB satu hari rata-rata hanya 1 kali. Mungkin kalau kita ketahui makanan yang begitu masuk banyak, sedangkan BAB kita satu hari 1 kali, masih banyak sisa-sisa makanan yang tersimpan di dalam tubuh kita, yang akibatnya adalah akan menjadi racun. Belum lagi ketika kita itu pesta atau mungkin makan-makan yang luar biasa, makanan-makannya begitu menggiurkan, yang akibatnya kita itu akan tidak terkontrol makanan kita. Makanan kita makan itu terlalu kenyang, sehingga perut kita itu sesak, dan bahkan pencernaan kita itu akan terganggu. Hadirin yang saya hormati, puasa satu-satunya cara untuk mengurangi keluhan-keluhan yang ada di perut. Karena dengan puasa mengistirahatkan sebagian organ-organ pencernaan yang selama ini terus-menerus bekerja keras tanpa ada henti-hentinya. Diporsir untuk bekerja tanpa ada batas. Membersihkan sampah yang masih tersisa dalam usus supaya menjadi bersih. Perut merupakan tempat sampah yang perlu dibersihkan. Dengan berpuasa kita bersih-bersih sampah yang ada di perut kita, sehingga kalau sampah kita bersih, insya Allah kita hidup menjadi sehat. Membagi sistem pencernaan kita dan penyerapan zat-zat makanan yang lebih sempurna. Puasa dapat melangsingkan tubuh, mungkin dari ibu-ibu atau mbak-mbak yang gemuk, ya, yang ingin langsing tubuhnya, yaitu caranya dengan berpuasa. Karena menurut ilmuwan Jepang, dengan puasa perut kita kosong, akan mencari energi-energi yang lain, termasuk adalah sel-sel yang rusak. Kalau sel-sel rusak kemudian dicari ya, untuk memenuhi perut yang kosong, maka sel-sel rusak itu akan diganti dengan yang baru. Dengan pergantian sel-sel yang baru itulah maka seseorang akan tampil lebih muda. Memperbaiki sistem pencernaan kita dan penyerapan zat-zat makanan yang lebih sempurna. Puasa dapat melangsingkan tubuh. Mungkin ibu-ibu atau mbak-mbak yang pengen tampil lebih langsing, pengen diet, maka cara satu-satu yang lebih mudah dan menyehatkan adalah dengan puasa. Mungkin di antara kita yang pengen tampil lebih awet muda, mungkin lebih fresh ya, maka satu-satunya di antaranya adalah dengan puasa. Menurut ilmuwan Jepang, dengan puasa perut kita kosong, akan mencari energi-energi lain termasuk sel-sel yang rusak. Dengan pergantian sel-sel yang rusak menjadi baru, maka seseorang akan tampil lebih muda.
Di akhir-akhir ini tidak sedikit orang-orang yang mengeluh berbagai penyakit. Bukan hanya orang-orang tua saja, tetapi anak-anak muda, bahkan anak-anak di bawah umur pun ikut ya mengeluh berbagai penyakit. Karena apa mereka mengeluh penyakit? Apakah mereka kurang gizi? Tidak. Tapi rata-rata mereka tidak bisa mengatur pola makan. Apalagi mengkonsumsi makanan-makanan yang instan, minum-minuman yang siap saji, tidak lepas dari bahan-bahan pengawet yang akibatnya akan menjadi racun di dalam tubuh, akan menjadi racun di dalam perut. Maka dengan puasa inilah bisa mengatur pola makan, bisa mengatur pola-pola hidup yang sempurna. Kenapa timbul pertanyaan? Kenapa Rasulullah SAW itu selama hidupnya itu sehat, tidak pernah sakit? Karena pandai-pandai mengatur pola makan. Makanya jangan makan sebelum lapar, sudahi sebelum kenyang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dengan puasa ini bisa sehat, bisa awet muda, bisa langsing, bisa tumbuh dengan sempurna. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.